Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan, nama saya Septian Ali Akbar. Saya dari kelompok 4. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kami dalam bentuk PowerPoint yang berjudul Pandangan Islam dalam Politik, yang dibuat oleh saya, Septian Ali Akbar, Agit Bernanda, Anjas Aditya, dan Abdul Rahman Yusuf. Pengertian politik. Politik secara umum dari bahasa Yunani politikos, yang berarti dari, untuk, atau berkaitan dengan warga negara, adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembentukan keputusan khususnya dalam negara. Jadi politik itu secara umum bisa berarti kekuasaan dalam suatu wilayah yang diatur oleh satu orang. Satu orang itu berarti yang mengatur kekuasaan dalam satu wilayah, itu biasanya disebut juga politik. Kalau politik dalam Islam, definisi politik dalam Islam itu sebenarnya hampir sama dengan definisi politik pada umumnya. Hanya saja yang membedakan politik pada Islam itu lebih menitik beratkan sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Prinsip-prinsip dasar politik dalam Islam. Beberapa prinsip pokok yang melatar belakangi praktek politik Islam dapat dijabarkan sebagai berikut. Jadi adanya politik dalam Islam itu dilatar belakangi oleh satu, kewajiban mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Jadi Islam tidak hanya mengatur tentang proporsional agama. Islam secara garis luas juga mengatur kesatuan dan persatuan umatnya. Bagaimana supaya agar umat ini tidak terpecah belah, itu juga diatur dalam Islam. Seperti Nabi yang mempersatukan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor pada saat kaum Muhajirin baru tiba di kota Madinah. Yang kedua, kewajiban bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Islam selalu mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, seperti saat pada perang Khandaq setelah selesai perang Uhud. Pada saat itu kaum muslimin mendengar kabar bahwa kota Madinah akan diserang oleh kaum musyrikin yang ada di Mekah, yang berjumlah banyak, 3 kali lipat dari kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Belum dibantu dengan kaum Yahudi, juga kaum munafik yang ada di pihak muslimin sendiri. Nah, pada saat itu Nabi mengumpulkan orang-orang yang dianggap punya pemikiran lebih, dikumpulkan jadi satu untuk diajak musyawarah gimana cara untuk mengatasi serangan dari pihak luar. Nah, seperti itu. Yang ketiga, amanah dan menjunjung tinggi keadilan. Karena dalam Islam amanah ini sangat berat sampai para sahabat kalau dititipin amanah itu rata-rata tidak mau, menolak. Terus yang keempat, kewajiban mentaati Allah, Rasul, dan ulil amri. Ulil amri itu semacam pemimpin. Kalau di Islam khalifah, gubernur, itu ulil amri. Gubernur kalau di Islam itu seperti
presiden di tiap-tiap negara. Seperti Mesir, presidennya siapa? Itu gubernur namanya. Kalau khalifah itu pemimpin semua umat Islam. Terus ada ruang lingkup sistem politik Islam. Jadi secara garis besar ruang lingkup Islam itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama syiasah dauliyah, yang kedua syiasah dusturiyah, dan yang terakhir syiasah ma'aliyah. Apa itu syiasah dauliyah? Syiasah dauliyah adalah politik Islam. Syiasah dauliyah itu adalah politik Islam yang mengatur hubungan internasional. Jadi hubungan antara negara dengan negara lain. Itu syiasah dauliyah. Seperti apa contohnya? Contohnya itu seperti penentuan situasi damai atau perang. Kalau perang antar negara, nah itu politiknya menjadi bagian dari syiasah dauliyah atau hubungan internasional. Kalau perang saudara terjadi di dalam negeri sendiri, kalau itu mungkin masuknya ke yang syiasah dusturiyah. Sebab apa? Karena kalau situasi perang di dalam negeri sendiri itu menjadi kewajiban pemimpin yang mendamaikan pihak tersebut. Terus ada perlakuan terhadap tawanan perang. Jadi dulu ketika waktu perang dan sudah ada jadi tawanan, itu pilihannya satu, ditebus atau apa gitu. Saya kurang paham kalau masalah perang, maaf. Jadi kalau untuk tawanan perang itu masuknya ke dalam politik hubungan internasional. Terus ada lagi kewajiban suatu negara terhadap negara lain, seperti menghormati, toleransi. Soalnya ada suatu negara yang isinya orang non-Islam. Terus yang keempat ada aturan dalam perjanjian internasional. Yang dimaksud di sini perjanjian internasional adalah seperti utang piutang, terus perjanjian damai dan lain-lain. Terus yang terakhir ada aturan dalam pelaksanaan peperangan. Jadi saya punya cerita menarik. Saya punya teman, dia pernah merantau ke Papua. Jadi dulu di sana kalau ada konflik antar suku itu penyelesaiannya perang. Terus saya terbayangkan apakah di sana kalau perang sudah seperti orang luar negeri, kayak semacam Palestina yang dibombardir Israel atau gimana. Ternyata tidak. Di sana ada perang itu seperti di lapangan, itu dibagi menjadi dua, satu sisi lawan, satu sisi yang suku itu tersebut. Nah, dalam perang tersebut itu ada aturan-aturannya tersendiri. Jadi perang akan dihentikan saat aturan-aturan itu dilanggar. Dan yang menjadi pemenang itu bukan saat musuhnya itu mati. Jadi saat musuhnya sudah melambaikan tangan itu dianggap kalah. Jadi tidak ada korban jiwa dalam peperangan tersebut, dan hal itu menurut saya unik. Dan saya baru tahu. Terus ada syiasah dusturiyah. Dusturiyah ini kebalikan dari syiasah
kebalikan dari siasa dauliyah. Kalau dauliyah itu lebih ke arah luar negeri, hubungan internasional. Kalau siasa dusturiyah ini lebih ke arah internal di dalam negeri sendiri. Seperti persoalan imamah, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, status, hak dan kewajibannya. Contoh status, seperti kemarin saya lihat berita bahwa ada orang Indonesia yang ikut dalam propaganda teroris. Dia diajak ke Suriah, dan sebelum berangkat ke Suriah dia disuruh membakar paspor dari mereka, paspor Indonesia. Nah, itu tugasnya pemerintah mengidentifikasi apakah warga tersebut kalau balik ke Indonesia masih menjadi warga negara Indonesia atau sudah tidak menjadi warga negara Indonesia lagi. Dan itu pro kontra kemarin saya lihat. Terus hak sebagai warga negara, kita mendapat jaminan yang layak, makan, minum, rumah, itu sebenarnya sudah harus diatur oleh pemerintah. Lalu apa kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Kewajiban kita yaitu harus mentaati peraturan Indonesia yang ada, dan itu wajib, tidak boleh melanggar. Lalu yang ketiga ada persoalan baiat. Persoalan baiat ini menjadi siasat dusturiah, hubungan internal, seperti yang dilakukan Nabi kepada kaum Ansor saat di Bukit Aqobah. Itu janji sumpah setia kaum Ansor atau penduduk Madinah kepada Nabi Muhammad. Kalau yang pertama itu saya kurang paham jumlahnya, tapi begitu baiat Aqobah kedua itu kalau nggak salah 73, kalau nggak 84, itu lupa saya. Nah, itu sumpah setia. Ada juga persoalan waliul ahdi, pemimpin atau khalifah, seperti pilkada, hak, kewajiban, hak khalifah apa, mendapat pengawalan atau apa, kewajiban khalifah menaungi rakyatnya, memberikan keadilan. Juga persoalan perwakilan rakyat, DPR, MPR, itu juga diatur dalam siasat dusturiah. Juga wizara itu kementerian, menteri-menteri yang kalau di Indonesia menteri-menteri yang dipilih langsung oleh presiden dan pembagiannya. Terus yang ketiga ada siasah ma'aliyah. Siasah maliyah itu meliputi prinsip-prinsip kepemilikan harta. Kalau di Indonesia itu biasanya diurus oleh notaris, pemilikan harta, tanah, surat-suratnya itu biasanya diurus oleh notaris. Terus yang kedua ada tanggung jawab sosial dalam masalah harta. Tanggung jawab sosial masalah harta itu paling banyak contohnya seperti pembagian warisan. Gimana pembagiannya? Soalnya di Indonesia juga sering tali persaudaraan itu putus hanya karena gara-gara harta atau warisan. Makanya dia ada aturan sendiri yang diatur oleh pemerintah politik. Yang ketiga zakat, infak, sodako, dan wakaf. Kita sudah tahu ya kalau misalnya zakat, tuh infak, sodako, wakaf, sudah tahu semua aturan-aturannya. Terus yang keempat nih, yang menarik, kharaj, jizyah, ghanimah, fa'i, usyar. Kalau kharaj itu biaya sewa atau ganti yang dilakukan, misalnya nih saat pasukan kaum muslimin menaklukkan suatu daerah dan daerah tersebut melakukan perjanjian damai. Saat tanah tersebut dimiliki oleh kaum pihak muslimin, dikelola oleh kaum pihak muslimin,
muslimin tersebut harus membayar ganti sewa sebagai kharaj. Jadi dia boleh melakukan pengolahan terhadap tanah tersebut, tetapi dia sebagai gantinya harus membayar biaya sewa kepada pemerintah. Atau kalau tanah tersebut masih dimiliki oleh kaum musyrik tapi yang non hab. Jadi kaum kaum kafir, ada kaum kafir harbi dan ada kaum kafir non muslim biasa. Nah, kalau dimiliki oleh kaum non muslim biasa itu dia harus membayar pajak. Jadi setahun berapa itu yang ditetapkan oleh pemerintah itu tersendiri. Kalau jizyah itu adalah hampir sama seperti kharaj, tapi kalau jizyah itu lebih mengarah ke apa ya, jaminan. Jadi misalnya suatu daerah sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, dia boleh memeluk agamanya sendiri, boleh, asal membayar jizyah lah. Jizyah itu untuk jaminan keselamatan dia, properti, ibadah dan lain-lain itu dibayarkan kepada pemerintah seperti pajak untuk menjamin keselamatan dia. Nah, ada juga ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan perang, baik berupa bergerak atau yang tidak bergerak, seperti senjata. Kalau dulu kan senjata itu merupakan harta rampasan perang ya, dia berharga juga. Terus hewan ternak, juga tanah yang tidak bergerak contohnya. Kalau user itu kalau di zaman sekarang itu namanya bea cukai. Jadi seorang yang akan mengekspor barangnya ke luar daerah itu akan dikenakan sejumlah biaya yang sudah ditentukan oleh khalifah pada zaman dahulu. Nah, kalau fai itu adalah harta rampasan perang yang diperoleh tanpa adanya peperangan. Jadi saat kaum muslimin mencegat para kafilah dagang kaum Quraisy dan ingin berperang, tapi dia ibaratnya menyerah tanpa syarat. Nah, harta rampasan perang dan dagang itu disebut fai. Juga ada aturan dalam eksploitasi sumber daya alam. Itu juga diatur oleh pemerintah dalam politik internal dalam negeri. Apa saja kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional? Jadi Islam itu juga ikut berkontribusi dalam perpolitikan nasional, bukan hanya dalam mengatur urusan agama saja. Kita bisa lihat contoh pada saat pra kemerdekaan. Jadi sebelum merdeka itu Islam sudah ikut berkontribusi dalam perpolitikan nasional. Contohnya perumusan landasan ideal dan landasan konstitusional, Pancasila, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Itu juga diatur, dirancang sedemikian rupa oleh tokoh-tokoh muslim Indonesia. Rancangan pembukaan UUD 45 juga pada saat awal kemerdekaan dilihat dari berdirinya partai-partai agamis seperti Masyumi, NU dan lain-lain. Terus sekarang kita bisa lihat lahirnya undang-undang zakat. Jadi zakat, wakaf, sedekah itu juga diatur oleh pemerintah. Itu semua merupakan bentuk kontribusi Islam dalam perpolitikan
nasional di Indonesia. Kalau sekarang bentuk nyata kontribusi umat Islam berpolitik seperti didirikannya partai-partai politik yang berasas Islam, juga partai-partai nasionalis yang berbasis umat Islam. Kalau partai-partai politik yang berasas Islam itu seperti P3K, PKB, dan lain-lain. Saya juga belum terlalu mengerti tentang politik. Terus kalau partai-partai nasionalis yang berbasiskan umat Islam itu seperti Golkar, terus Demokrat, itu rata-rata yang mendiami partai tersebut itu umat Islam. Terus ada lagi sikap proaktifnya tokoh-tokoh politik Islam dan umat Islam terhadap terwujudnya keutuhan NKRI. Jadi tokoh-tokoh umat Islam itu dalam menjaga keutuhan NKRI itu saya akuin luar biasa. Jadi dia tidak rela saat Indonesia ini terpecah belah. Sekarang banyak tokoh-tokoh kiai-kiai yang berdakwah dengan diselipin bahwa keutuhan NKRI ini sangat penting. Tuh. Terus ada lagi, Islam di Indonesia telah membentuk budaya negara, ideologi tentang jihad dan kontrol sosial yang terarah dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Itu kurang lebih sama tentang persatuan dan kesatuan keutuhan NKRI. Terus juga tingginya partisipasi masyarakat Islam dalam event-event politik seperti pilkada, pemilu. Itu bentuk kontribusi warga negara Indonesia dalam perpolitikan di nasionalis, perpolitikan di Indonesia. Jadi kesimpulannya, Islam bukan satu-satunya agama yang sangat peduli pada politik. Islam adalah satu-satunya agama yang sangat peduli pada politik. Jadi Islam tidak melulu soal agama. Jadi dia juga harta, terus jabatan. Tetapi dalam Islam harta dan jabatan itu bukanlah tujuan, melainkan perantara untuk mendapatkan tujuan yang lebih baik. Tujuannya apa? Akhirat, Allah. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW berdakwah, berdagang, dan berperang. Berdakwah agama, berdagang sosial, berperang itu sebagian masuk dari politik. Para sahabat juga melihat politik, kekuasaan politik sebagai amanah. Nah, ini yang sulit, amanah dan fitnah. Mengapa dikatakan fitnah? Karena tanggung jawabnya yang begitu besar. Saat orang tidak mampu mengemban amanah itu, maka dia akan menjadi kekuasaan itu seperti pisau bermata dua. Saat dia bisa menggunakannya, maka dia akan menjadi orang yang sangat baik, derajatnya tinggi. Pada saat dia tidak bisa mengemban amanah tersebut atau melenceng, maka pisau tersebut bisa menusuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Seperti yang dikatakan Abu Bakar saat dia dilantik dalam khalifah pertama. Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya aku bukanlah orang yang paling baik di antara kalian. Tetapi saya dikalungi oleh tanggung jawab yang besar. Maka dukunglah aku ketika tindakanku benar dan betulkan ketika aku salah. Patuhilah selagi saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, namun jangan patuhi saat
menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Sekelas Abu Bakar, orang yang mendampingi Nabi di Gua Hira, satu-satunya orang sahabat yang paling dekat dengan Nabi, itu berkata begitu. Apalagi kita. Jadi saat kita diberi amanah, dikasih tanggung jawab, maka kita harus berjuang mengemban amanah itu agar orang yang mengasih amanah itu senang, dan kita juga akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi yang lebih baik. Itu mungkin kesimpulan dari presentasi kami kelompok 4. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, itu mungkin dari pribadi saya, jadi saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang benar, yang baik, itu merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.